Astagfirullahaladzim. Jamaah majelis Sarkup Lemah Teles Iso puniki yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah mudah kita ucapkan. Sabar juga mudah kita ucapkan. Akan tapi kita susah untuk pelaksanaannya. Oleh sebab itu yang dikatakan ikhlas adalah tidak ada beban sesuatu hal dalam pikiran kita, dalam benak pikiran kita, dalam benak otak kita, dalam benak akal kita, dalam benak hati kita. Ikhlas adalah terlepas, sehingga lepas seperti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang itu dari Allah dan perginya juga itu semua karena Allah. Kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, sangkan para itu mati, maka kita tidak akan merasa kecewa diri, sehingga kita merasa ada yang nemani, yaitu ilahi Rabbi dan kanjeng Nabi. Sesungguhnya kita hidup ini sebenarnya adalah mati. Sesungguhnya kita hidup ini adalah mati. Mati dalam hidup inilah yang sebenarnya yang hakiki, dan hidup dalam kematian itulah sebenarnya yang hakiki. Mati dalam hidup itu hakiki, tapi hidup dalam kematian itu kekal. Artinya apa? Wabil akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal abadi, sedangkan ad-dunya matauruhu hurur. Dunia itu hanya tipumu lihat. Hidup itu semu, hidup itu sementara, bahagia gak selamanya. Akan tetapi hakikiahnya hidup dalam kehidupan adalah mati dalam kehidupan, dan hidup dalam kematian inilah yang dikatakan kekal. Bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan hal itu? Maka kita harus tahu. Tahu siapa? Tahu diri. Bukan pandai membela diri, tapi tahu diri. Kalau kita sudah tahu diri, maka tinggal diri itu mati, yang masih hidup adalah aku. Aku itu adalah Allah. Sehingga engkau memandang itu adalah wajah Allah. Aku memandang engkau adalah wajah Allah. Aku memandang engkau adalah wajahnya Allah. Aku memandang bulan purnama, wajahnya Allah. Gambaran wajahnya Allah itu begitu indah, seperti indahnya dunia semesta ini. Seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita gambarkan. Anda melihat pemandangan gunung, engkau gak akan bisa membayangkan atau menggambarkan indahnya pandangan yang kau pandang saat engkau memandang. Demikian juga wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar demikian juga wajahnya Rasulullah SAW. Sehingga kita katakan anta samsun anta badrun. Bagaikan dia itu seperti purnama, dan bagaikan dia seperti matahari. Purnama dan matahari, bulan dan matahari tidak pernah ingin dia dianggap atau kepingin dia diakui. Akan tetapi tetap saja dia bersinar dan menyinari. Inilah pentingnya kita hidup, harus bisa menghidupi, bukan malah merugikan atau bahkan kita membunuh karakter-karakter teman lainnya. Inilah hidup. Jadi hidup adalah menghidupi, bukan malah kita merugikan. Inilah hidup. Jadi hidup adalah menghidupi, bukan malah kita merugikan, ataupun kita malah menyakitkan, ataupun kita malah memberi persulitan dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain tidak bukan hanyalah ilaliyahu butuh. Dan kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah secara ma'adhah atau ghurir ma'adhah, secara dohir maupun batin. Dohirnya yaitu kita kerja itu ibadah.
aku kok kerja, terus aku wayahe ngaji, terus aku kerja sebabnya nang omah gak dipres, aku kerja proyek, terus aku gak kerja. Itu kamu gak akan punya beban dosa. Kenapa? Kamu bertanggung jawab dan keluargamu, sehingga orang-orang yang alim bertanggung jawab terhadap dirimu. Kenapa? Karena dia melakukan itu demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kamu bertanggung jawab dan keluargamu, sehingga orang-orang yang alim bertanggung jawab terhadap dirimu. Kenapa? Karena dia melakukan itu demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Makanya enak dadi wong melarat karo wong sugih. Wong melarat juga jagongan perapatan, rokokan, bucekakan, ngombe kopi, wedang sak gelas ngono iso guyu. Wong sugih bingung golek duit. Wong melarat yo dhuwit 100.000 ngono kuwi bungae amit. Guyune ra karuan sapa. Ya apa rek kabeh yo. Ayo yo ngopi-ngopi. Dhuwit 100.000 traktir kancane. Nek wong sugih dhuwit 100.000 waduh kemut-kemut dase. Sebab apa? Mlebu ning kafe gak cukup 100. Tapi nek asal sampean iki wong melarat ini kaya aku ngono iki. Marung 100.000 sisa jegak. Rokok sedap-sedut karo guyu. Ya ta? Ora usah mikir sing aneh-aneh ibadah iki. Iso mangan, iso ngombe rokokan turu wis mulya. Wong awam ngono wis penting salat. Ya ngaji, mangan turu rokok wis penting salat. Ya ngaji, mangan turu rokokan kerja. Ya toh, mangan turu rokokan kerja. Wis ngono tok wis insyaallah mulya. Jadi pikir apa? Pikir sugih. Allah. Waalaikumsalam. Ya. Tapi sebenarnya enak. Sawang sinawang. Oke, sawang sih. Lu tenang rek, awake dhewe iki kaya aku barang sing mlebu neraka. Lu tenang rek, awake dhewe iki kaya aku barang sing mlebu neraka. Ya. Mlebu neraka. Lho. Bois lho. Ademu. Awake dhewe mlebu neraka, awak ora susah gak? Pernah susah gak? Susah ki seneng apa sedih? Sedih ki penak apa ora? Rokok. Kowe pernah guyu seneng ora? Pernah. Gembira pernah. Wis susah apa seneng? Seneng wis surga. Sebenarnya surga neraka itu kita sendiri yang ciptakan. Dan Allah akan yang menentukan. Paham ya? Surga itu kita yang menciptakan, Allah yang menentu. Kita yang berusaha, Allah penentunya. Surga ini gak di tangan kiai, surga ini gak di tangan para wali, tapi surga penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi bukan surga itu punyaan si B, si A. Wala gak mau takut rokok gak rasa wedi. Nek wong meden-meden kowe nene neraka rasa wedi. Andai kan neraka itu bisa tak sirami cek gak enek neraka. Cek gak panas geni, cek gak ngumpul-ngumpul yo. Cek wong kabeh bener, yo. Cek wong kabeh bener. Jane kan kowe karo aku ni padha wae rek tenan. Padha wae. Gur awak-awak iki nek gak salat ki sebabe wedi, itu amanah karo wong. Jadi yo ngono kuwi. Awakmu yo ngono padha wae. Ya. Wong terpaksa kan sebenarnya. Karena terpaksa akhirnya biasa. Sampai pun sama. Padha wae sih rek. Wong kiai jane pengen joget jane, tapi kan gak pantes.
Dan kiai itu kiai di pondok satu nangkeng joget ini pengen jadul joget yo pengen. Dan kiai itu kiai di pondok satu nangkeng joget ini pengen jadul joget yo pengen jadi yo ketut-ketut barang. Tapi karena dia emang gak pantas yo nemeng ae. Aslinya hati joget. Nah, yo akhirnya yo memang malah ngene. Tapi kan dia DRP lu kan gak pantas gitu loh. Aslinya padha ae. Kita bukan munafik. Karena Allah ciptakan rasa itu sama. Wong nak krungu swara dangdut rasanya ya beda. Tapi wong nak krungu wong nangis jerit-jerit rasanya ya sedih. Ya begitu manusia itu sama rasanya. Hanya beda untuk karakter membuktikannya gitu loh. Sugih melarat iki padha wae. Wong sugih iku tanggung jawab akeh, nek wong melarat gak duwe tanggung jawab. Sodako, zakat. Nah saya kena gantuan te zakatnya apa? Mereka meliti zakat utang. Sodako, zakat. Nah saya kena gantuan te zakatnya apa? Mereka meliti zakat utang. Itu dia mau yang mantas juga nggak usah zakat perlu zakati. Makanya Islam ki nak ditonton tenanan, mane agama ki ugeman jare wong Jawa. Ageman iku cekelan. Nek wong Jawa ngarani jimat. Agama ki nata agama ki ugeman jare wong Jawa. Ageman iku cekelan. Nek wong Jawa ngarani jimat. Agama ki nata wong sing rusak iso dadi apik, sing elek dadi genah. Ya. Sing salah dadi bener, sing lali dadi ini contoh ae kaya Yudi opene pitik iki ngaji kita pitik iki nek gak didusi niki nggih mboten sae contoh ae kaya Yudi opene pitik iki ngaji kita pitik iki nek gak didusi niki nggih mboten sae iki jarine pitik kudu didusi. Apa didusi iku ditoharoi. Lah awake dhewe wong ora gelem toharo, gak tau wiso, gak tau wudu. Kuwi kan keliru. Ya apa kowe pengen apik resik. Lho pitik nak bangkok, pitik nak rawatan ki ya ketok mening rek. Ya. Sebabnya sering didusi ya dipepe, cek napase dawa. Artinya apa? Benak itu dipimpin kita gempuran, kita ujian cobaan itu agar kita punya pandangan, punya pemikiran, punya hati yang luas bukan sempit pemikirannya. Pitik ya dijaloni Kita juga harus punya jamu. Apa jamunya? Ya seperti ini, taklim wa ta'alimu. Belajar dan mengajar seperti ngaji seperti ini, sholawatan, ngaji, mujahadah. Ini jamunya. Cek apa? Cek jero iki fisike apik. Mujahadah. Ini jamunya. Cek apa? Cek jero iki fisike apik. Pitik kuwi dikurungi. Kita punya lingkup yang tertata. Enggak sembarangan. Mangane ya dipayah. Ora angger-angger mangan. Awake dhewe nek pengen genah ki ya mangane wayah, ngombene ya ditata, mangane ya ditata, gak entuk ngombe sembarangan, gak entuk mangan sembarangan. Sing apik-apik sing dipangan. Lebih terawatur mangane dedek. Wah, gak iso ngabruk. Lah nek awake dhewe iki pengen genah ya mangane sing halal, ngombene ya sing halal. Ojo barang haram diombe, ojo barang haram dipangan. Paham nggih? Iki pitik. Pitik kuwi nek wis nganu, nek wis siap kae, wis abang kae, abang atine dununge marang Gusti wani mati. Siap sebabnya. Siap apa sangkan parane dumadi, aku teko mesti bakal balik. Nggih mboten.
persiapan balik sing harus saya siapkan dengan matang-matang. Aku menang apa aku kalah ning arena engkau dalam pertempuran yaitu menghadapi Sakratul Maut. Pitik iki ra gur pukulane tok. Wonge gak gur ngomong tok, tapi jalu kudu mlebu. Hikmah dari kalamullah, kalamur Rasul itu harus masuk ke dalam hatinya manusia itu. Lah pitik salah. Iku kalah kalau balik kontrol. Wong celintut bakare ketahuan. Wong sering nyingek-nyingek singitan delikan iki bakale. Lah pitik salah. Iku kalah kalau balik kontrol. Wong celintut bakare ketahuan. Wong sering nyingek-nyingek singitan delikan iki bakale yo sak pinter-pintere tupai melompat pasti akan jatuh juga katanya anak sekolah itu. Sepandainya orang celintut pasti ketahuan. Maka pitik kecelitutan, pitik nakal kalai karo pitik kontrol. Artinya apa? Bisa mengontrol diri kun wasunapsik, bisa mendakwahi diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, reksanen awakmu, jogon awakmu, rumaten awakmu, wa ahlikum, dan keluarga. Keluarga pertama in out, yaitu dalam dan luar. Dalam apa? Anak istri, luarnya saudara tetangga. Maka dari rumah tangga. Rumah adalah kita, tangga itu untuk naikin. Rumah tangga itu ya naik turun. Rezeki ya naik turun kayak tangga itu. Nek munggah ojo sombong kuring dhuwur tangga. Rumah adalah kita, tangga itu untuk naikin. Rumah tangga itu ya naik turun. Rezeki ya naik turun kayak tangga itu. Nek munggah ojo sombong kuring dhuwur begini pasti bakal medhut. Hati-hati nak medhut toko ngisor. Ning ngisor nek aku malah pincang. Tuh. Makanya ojo sombong, kita tuh begitu sudah naik ekonominya, naik kehidupannya, lalu lakune beda koyo biasane. Biasanya lakune lemek, terus lakune patah, peneneng. Sebabnya biar di sepeda ontel, terus sepeda motor di mobil. Sebabnya biar di sepeda ontel, terus sepeda motor di mobil. Udah kacamata ini udah kadang orang itu diuji dengan harta itu nggak mampu, tapi diuji dengan harta itu nggak mampu, tapi diuji dengan kemiskinan orang itu tambah mampu. Nyatanya banyak ya, secara apa? Secara akademisi, secara riset membuktikan, yaitu ya secara apa? Secara akademisi, secara riset membuktikan, yaitu ada namanya eksperimen di lapangan. Banyak yang mengadakan eksperimen, minta tolong kepada orang yang pakai mobil, nggak dikasih kok. Tapi malah dengan mau dodol cilok, mau sing tuwek, dodolan kerupuk, lu jaluk tulung duit 30.000 diwehi. Nggih kula nembe asal 30.000, dikekno kabeh. Kejari sampean gak mangan dikekno. Alhamdulillah kene dijoli meneh berapa? 10 juta. Inilah sebenarnya bukti Allah memberikan cash dan carry, memberikan gak mangan dikekno. Alhamdulillah kene dijoli meneh berapa? 10 juta. Inilah sebenarnya bukti Allah memberikan cash dan carry, memberikan ganti kita kabur. Terus takabur ini ki akhirnya apa? Layat hulu jannah mangkana fil qalbi miskala dorotin min kibrin. Ora bakal mlebu surga sapa wonge sing duwe sifat sombong sebesar hatum di dalam hatinya. Pane sombong iki gak dadekno wong anu. Contoh sampean duduk lungguh bareng karo wong sombong, nyaman ndak sampean? Gak nyaman. Tapi nek wong ki lungguh karo wong tampantu, wong sing sopan ki tenan. Nggih, Mas. Alhamdulillah. Kula niki asal sing Jawa Tengah. Jawa Tengah pundi? Kula Klaten, kula Surabaya, Cak. Wah, jenengan medano tapi nggih kula nggih mriki alhamdulillah. Kok nggih monggo pinangen kula nggih. Tapi apa tidak? Kuwi gak penak wis. Sampe kon tidak. Nyapor ini. Ya bojo. Lah apa kerjane Jawa Tengah gak anu. Ora penak bisa dia.
Dari segi kita berduduk bersama, berdampingan saya tidak penak kalau ngomong. Kenapa? Air mengalir itu dari atas ke bawah. Sampai lihat kali. Kali pasti dari dataran tinggi turun ke dataran rendah. Allah itu akan memberikan hidayah, inayah, pertolongan itu terhadap orang-orang yang berani merendahkan diri. Maka kita sholat itu suruh takbir Allah, angkat tangan, nyerah diri kepada Allah, dan tunjukkan semua kita ada pasrah kepada Allah, tunjukkan kelemahan kita pada Allah, dan sehingga Allah akan berikan kekuatan terhadap kita. Amin Allahumma. Kenapa kalau angkat tangan kok gak gini? Ampun, Allah Akbar kan gini. Orang angkat tangan ada, angkat tangan, wah dipecil gas tuh ya. Nah, angkat tangan tetap begini takbir Allahu Akbar, alif lam ha Allah wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal muslimin awati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal muslimin. Berhadapan ini alif lam ha, alif lam ha, berhadapan. Makanya di situ assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memberikan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab dengan halus, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi. Ya Allah, selamatkan semua hamba-hambaku yang mau ibadah kanthi ikhlas kepadamu ya Allah, selamatkan. Bukan untuk Rasulullah sendiri, tapi untuk seluruh umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab assalamu alayna. Kalau Rasulullah egois, tidak akan menjawab assalamu alayna, pasti akan menjawab assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Rasulullah menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita dipikirkan Rasulullah, kita dipikirkan Nabi Allah, siang malam dipikirkan Rasulullah, tapi kita kadang lupa kepada Rasulullah, sehingga kita kadang menyebut Rasulullah. Berapa yang kita ucapkan untuk menyebut nama Rasul, berapa kali kita bersalat pada Rasul, berapa kesusahan yang kita hadapi, tapi kita banyak yang kita sampaikan kesusahan kita daripada kita menyebut, yaitu asma Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah kita bersolawat dalam keadaan apapun, bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun kita, kapanpun dimanapun kita, tetaplah kita bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apanya Rasulullah SAW begitu naik ke satu muntaha, dikasih salam dengan Allah. Allah memberikan salam dulu, begitu datang langsung disambut dengan Allah. Kalau bukan orang mulia, tidak mungkin akan disambut dengan begitu indahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya Rasulullah disambut. Kalau bukan orang yang sangat mulia, kalau bukan Nabi yang mulia, tidak mungkin disambut dengan begitu indahnya, halusnya Allah dengan menyebut, dengan memberi salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga Rasulullah menjawab dengan tunduknya, dengan ikhlasnya tunduk menjawab Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tapi gak pernah menjawab assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin.
Kan Rasulullah memikirkan kita umatnya agar selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah ingat umatnya agar umatnya ini semua bahagia baik di dunia dan akhirat seperti yang diajarkan Allah pada Rasulullah, yaitu yang disebut doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina al-Fatihah. Tadi begitu indahnya Rasulullah SAW mendoakan umatnya, ya Allah berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rasulullah siang malam risau memikirkan kita, bahkan sampai bengkak kakinya. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wahai Rasul, engkau kan sudah dijamin 100% masuk surga, dan surga itu ada ciptakan karena engkau. Ngapain kau capek-capek seperti ini, sampai kakimu bengkak bernanah seperti ini? Apa jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, aku sholat seperti ini hanya untuk menutupi taubatnya hambaku yang belum pernah taubat. Aku sholat begini hanya menutupi sholatnya umatku yang sholatnya tidak pernah dilakukan. Aku zikir begini aku untuk menutupi zikirnya umatku yang belum pernah zikir kepada Allah. Rasulullah sholat bukan untuk dirinya. Rasulullah sholat taubat bukan untuk dirinya, tapi taubatnya Rasulullah untuk menutupi kita semua ini umatnya yang mungkin belum pernah sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam Rasulullah berpikir, bagaimana umatku bisa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai umatnya kadang kita lupa pada baginda Allah Muhammad SAW, hanya karena urusan dunia, hanya urusan karena tidak penting, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan Nabi yang tercinta, Sayyidul Wujud wa ahaduli kulli muwajud, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah sekalian, sahabat sekalian, selalu ingat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat duduknya, berdirinya, baringnya, tidurnya selalu terjaga dan selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga engkau sebelum tidur Anda dengan menjamkan mata lalu salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kita jawab, kita sampaikan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, lalu kita baca Madad ya Rasulullah, Madad ya Rasulullah, Madad ya Muhammad Rasulullah, Madad ya Muhammad Rasulullah. Pejamkan mata, kau senang kepada baginda, kau rindu pada baginda. Waktu mau tidur, Madad ya Rasulullah, Madad ya Muhammad Rasulullah.